berwarna biru, tinggi, dan sulit digapai. Sedangkan Embu Dilu, bumi. Iya, bumi rendah katanya. Tapi langit juga bisa mencium bumi saat hujan turun. Aku Rambukahi, Maramba, ya, bangsawan dari desa Kadunggur, Sumba Timur. Lahir dan tumbuh di rumah besar bermenara tinggi menjulang dengan tiang-tiang kokoh dari kayu ulin. Umang Batang namanya. Tapi tidak ada ruang untuk bermimpi. Tidak ada pintu menuju pilihan hidup. Semuanya sudah diatur. Bahkan sejak tangis pertamaku terdengar. Rambu, kamu itu gak bak maramba. Artinya lahirmu untuk dipinang oleh laki-laki keturunan bangsawan. Kata ibu padaku suatu malam. Umurku ketika itu bahkan belum genap 17 tahun. Seolah perkataan itu adalah dinding untuk membatasi pandanganku sebelum aku sempat jatuh cinta. Hal yang tidak ibu ketahui. Hatiku sudah jatuh pada seorang laki-laki sederhana. Bukan dari kalangan bangsawan, tapi laki-laki biasa. Kak Bihu. Ia seorang gembala. Namanya Embu Dilu. Dia tidak datang dengan menunggangi kuda Sumba yang gagah. Tidak juga dalam balutan kain kaliuda. Tak nampak juga mutisala pada leher dan pergelangan tangannya. Hal itu bukanlah masalah bagiku. Dia datang dengan ketulusan. Aku bertemu dengannya suatu sore di ujung kampung. Saat itu aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Sudah menjadi kebiasaanku di saat waktu luang untuk sekedar mencari kesibukan. Sesungguhnya semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab pelayan. Ketika itu aku kesulitan mengikat kayu yang sudah kukumpulkan. Tiba-tiba suara lembut itu, Rambu, mari saya bantu. itu Embu Dilu. Tidak perlu, Embu, aku bisa sendiri, jawabku. Pasti kalian pikir dia segera berlalu. Tidak, dia tidak menyerah ataupun pergi begitu saja. Ia perlahan mendekat dan dengan cekatan tangannya mengikat kayu-kayu yang berantakan. Kalian tahu, tatapan matanya teduh dan menenangkan. Suaranya lembut saat memanggil namaku. Dia tidak bertanya tentang garis kelahiranku. Dia tidak memandang harta yang melekat. Waktu itu aku hanya sedang memungut kayu bakar, tidak sedang duduk di rumah adat yang megah dengan perhiasan anahita, tiduhai di kepala, ataupun sarung tenun yang indah. Tidak, itulah pertama kalinya aku merasa dipandang sebagai manusia, bukan dari harta atau garis keturunan. Kami saling
saling jatuh cinta. Padang sabana dan ringkikan kuda sumba menjadi saksi. Langit dan bumi bertemu. Ada umbu Dima dari Paraeng Lewa Paku. Ada umbu Naiwudi dari Paraeng Kondamara. Ada lagi umbu Mada dari Paraeng Kanata. Masih ada beberapa laki-laki bangsawan lainnya yang datang ke rumah. Katanya ingin meminangku. Menurut ayah, mereka adalah pilihan laki-laki yang pantas untuk mendampingiku. Keturunan bangsawan dan kaya raya. Aku bisa melanjutkan silsilah keluarga. Tapi tidak. Mereka bukan umbu dilu. Adat memang mengikat, tapi cinta mengalir. Rambu, kau Maramba, dia hanyalah gembala. Ayah membentakku untuk pertama kalinya. Rasanya jantungku beranjak dari tempatnya. Apa salahnya jika dia seorang gembala? Apa yang salah jika dia tidak bergelimang harta? Hinakah jika dia bukan seorang bangsawan? Dia mencintaiku dengan tulus, memperlakukanku dengan baik. Mamuli dan Lulu Amah ini dia berikan padaku bukan sebagai simbol harta. Ini adalah tanda cinta. Dia mengikat kayu bakarku saat laki-laki lain mengikat harga maharku. Kini sudah tidak ada jalan. Semua pintu hati tertutup. Cinta kami dianggap aib. Kami memilih pergi bersama. Kawin, lari. Mungkin itu satu-satunya jalan kami. Tapi kabar ini lebih cepat dari angin. Bersama orang tuaku, mereka semua mengepung kami di ujung kampung. Kilatan cahaya bulan terpantul pada parang tajam yang terhunus ke langit. Aku dan Umbu Dilu terpojok. Umbu Dilu lalu diseret dan aku ditahan. Menikah dengan bangsawan kaya raya atau hilang dari silsilah keluarga. Aku pilih langit. Izinkan aku lebur dengan bumi. Bumi, terimalah aku dalam pelukmu.
Ingatlah kami, Rambu Gahi dan Umbun Dilu. Bukan karena ujung kisah pilu, tapi keberanian mencintai dengan hati yang murni, tanpa mengenal takaran kasta dan harta, hanya mengenal manusia.